Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Karena perjalanan saya masih jauh, saya mau lanjutin membuat cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia tentang orang kepercayaan. Orang kepercayaan atau tangan kanan, ini tentu tanggung jawabnya besar ya. Kalau menjadi kepercayaan bos, pasti kita punya tanggung jawab yang besar. Tidak mungkin kamu bisa menjadi tangan kanan pimpinanmu, orang kepercayaan pimpinanmu, kalau kamu itu buruk kinerjanya di hadapan pimpinanmu. Orang kepercayaan adalah orang yang dipercaya pimpinan, adalah orang yang jujur, orang yang punya kerja yang bagus, sehingga bisa menjadi tangan kanan bos atau kepercayaan orang kepercayaan. Tidak mudah loh, ujuk-ujuk tiba-tiba seseorang menjadi tangan kanan pimpinan. Gak mungkin. Tidak semudah itu. Nah, bagaimana sikapmu ketika kamu menjadi orang kepercayaan? Apakah ketika kamu sudah memikul tanggung jawab itu, kamu kemudian bekerja santai aja karena sudah menjadi tangan kanan pimpinanmu, ataukah kamu akan lebih bertanggung jawab lagi, bekerja lebih lagi untuk pimpinanmu? Itu adalah sikap hati kamu juga kan, sikap kamu ketika menerima tanggung jawab itu. Semakin kamu dipercaya sama pimpinan, semakin kamu takut dan semakin kamu bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan pimpinan kepada kamu. Tidak mungkin kamu terus menjadi bos santai, memperlakukan bawahanmu dengan seenaknya, nggak mungkin kan? Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu menelisik hati kita. Tuhan tidak pernah melihat wajah kita. Dia tidak pernah memilih orang itu dari wajahnya atau dari kepintarannya, dari kehebatannya. Tidak. Tuhan itu menelisik hati. Hati kita tuh sungguh-sungguh untuk Dia enggak? Kita dalam kehidupan bersikap yang positif enggak? Menjadi pelaku firman enggak? Ketika kita tuh ditelisik Tuhan dan Tuhan memakai kita untuk menjadi alatnya, justru kita akan semakin takut akan Dia dan semakin lebih giat lagi bekerja untuk kerajaan-Nya. Bukan justru bersikap sebaliknya, semena-mena, lupa dengan tanggung jawab pokok. Lupa tugas sebagai hamba Tuhan dan kamu melakukan hal yang tidak terpuji. Justru semakin dipakai Tuhan, semakin takut, semakin memikirkan pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan. Apalagi kalau kamu kerjanya bagus, terus pimpinanmu memberikan bonus-bonus. Pasti senang sekali. Bos ngasih ini itu sebagai bonus
sukacitanya karena kamu bekerja dengan baik. Bos bangga akan kamu. Wah, pasti senang banget kan? Wah, orang nggak usah macam-macam. Pimpinanmu kalau perempuan ya dipakai sebagai tangan kanan, dikasih parfum aja sama bos. Wow, sudah senang banget itu. Wah, aku dikasih parfum loh sama bosku karena dia bilang aku kerjanya bagus. Apalagi kalau dikasih mobil. Luar biasa kan? Nah, makanya kita dalam bekerja di ladang Tuhan itu juga kita yang dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Jangan bersikap semena-mena karena kita sudah dikasih kuasa. Tak dikasih kuasa tuh justru tanggung jawabnya gede. Tanggung jawabnya gede banget. Semakin besar tanggung jawabnya itu, semakin kita takut akan Tuhan. Kita bisa lihat sekarang banyak hamba Tuhan jatuh, satu-satu berguguran. Sayang banget. Kenapa? Karena tidak sadar dan tidak ingat akan tanggung jawab. Hamba Tuhan yang memperkaos, hamba Tuhan yang melencengkan orang perempuan, bahkan anak yang masih kecil dilencengkan. Ada juga yang memperkaos gitu. Ada yang belum di-up aja, banyak juga yang tidak di-up ya. Belum lagi yang kalau bilang makan uang persembahan. Ngeri. Itu tanggung jawab besar sekali itu. Jangan kau pakai. Itu bukan milikmu. Ngeri loh, ngeri. Kalau kita sebagai tangan kanan pimpinan kemudian kita tidak sadar dan kita jatuh, waduh, betapa kecewanya pimpinan kita, betapa sakitnya terasa bagi pimpinan itu karena dia sudah memberikan kita bonus, dia sudah kasih ini itu buat kita, tapi kita tidak gunakan sebagaimana mestinya. Itu mengecewakan banget. Pemimpin pasti kecewa, sangat kecewa, pasti kecewa sekali. Makanya kalau kita dikasih kuasa, kita harus pergunakan baik-baik kuasa yang diberikan pimpinan atau Tuhan kasih kita. Tanggung jawab itu kita harus betul-betul gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan juga kamu curi kemuliaan nama Tuhan loh. Kamu lakukan mujizat, kamu melakukan sesuatu yang besar, itu bukan karena usahamu, tapi itu semua karena Tuhan loh. Oke. Jadi tangan kanan pemimpin itu tidak mudah. Kalau ada kepercayaan dari pemimpin, tanggung jawab dan pegang betul-betul amanat yang diberikan oleh pemimpin. Jangan salah gunakan. Apalagi tanggung jawab itu dari raja di atas segala raja. Pemimpin kita tuh raja di atas segala raja, oke? Pegang teguh apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.